untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Selasa 30 September 2025. Pendengar, dalam dunia yang semakin kompleks dan juga kompetitif, menjalankan bisnis dengan prinsip moral dan juga nilai-nilai agama menjadi sangat krusial. Islam mengajarkan kita tidak hanya mencari keuntungan materi, tapi juga menjaga kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas bisnis. Lalu bagaimana prinsip-prinsip etika dalam Islam ini dapat menjadi pedoman dalam berbisnis yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga berkah dan bermanfaat bagi masyarakat? Kita akan bahas dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya, seputar etika bisnis dalam Islam bersama dengan narasumber kami, Ustadz Haji Sarmuji Marzuki LC, Pokjalu Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya kami saat ini juga sudah tersambung dengan Ustadz Haji Sarmuji. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah Mbak Esti, sehat. Terima kasih untuk waktunya Ustadz ya. Kita akan bersama dengan pendengar dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya pendengar Anda yang ingin ikut bergabung dapat langsung menghubungi kami nanti setelah Ustadz menyampaikan materi pengantar ya, di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya Mutiara Pagi ini juga dapat Anda simak di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan via streaming ya di RRI Digital, di App Store dan juga Play Store. Baik Ustadz, berkenan tentunya untuk menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini seputar etika bisnis dalam Islam. Silahkan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada, pada pagi hari ini kita membahas tentang bisnis ya. Tentu bisnis ini menarik karena ketika kita bicara bisnis, yang tergambar dalam pikiran kita adalah sebuah keuntungan, uang ya. Ini tentunya semua orang, tidak ada yang tidak ingin untuk mendapatkan uang. Namun untuk mendapatkan uang itu, agama yang kita cintai ini mengatur cara-cara, dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya, bagaimana mendapat uang, keuntungan dengan cara yang baik, sehingga menguntungkan kita yang berbisnis dan juga menguntungkan mitra kita atau masyarakat atau konsumen. Etika bisnis itu adalah seperangkat aturan, nilai yang mengatur bagaimana kita ini seorang muslim menjalankan bisnis yang benar sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan tuntunan para ulama. Nah, dalam hal itu ada beberapa prinsip dasar etika bisnis itu. Di antaranya adalah kejujuran. Ini disebutkan dalam juz amma yang sudah sering kita dengar sehari-hari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nas, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang, ya yastawfun, minta dipenuhi,
bahkan minta dilebihkan kalau beli. Wa idza kanu 'alan nasi hum yastakhsirun. Ya, apabila mereka menakar menjual barang, cenderung mengurangi. Nah, ini orang seperti ini bisa celaka. Ini tidak jujur. Kemudian yang kedua, prinsip dasar etika itu adalah keadilan. Ya, Islam mengajarkan keadilan. Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka. Adil artinya mendapatkan hak tanpa ada pihak yang dirugikan. Kemudian yang ketiga, itu adalah larangan riba. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, riba ini ya bunga, ya, atau eksploitasi hutang. Artinya kita meminjami orang uang, tapi tujuannya adalah bisnis, ya, untuk meraih keuntungan dari orang yang sedang membutuhkan atau orang yang sedang kesusahan, kita bisniskan. Kemudian termasuk prinsip dasar etika itu adalah tidak melakukan gharar. Gharar itu adalah ketidakjelasan, ada unsur manipulasi, dan maisir termasuk adalah judi, nasib-nasiban. Ini dalam jual beli itu harus ada kejelasan. Nanti saya kasih contoh ya. Lalu amanah dan tanggung jawab sosial. Ini kita kepada pelanggan, kepada karyawan, kepada masyarakat sekitar. Itu kita bisnis yang bertanggung jawab, yang tujuan kita itu berbuat baik, ya, kepada pembeli, berbuat baik kepada karyawan, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ini bisnis yang ajarkan oleh Islam. Nah, semua itu para pendengar akan muncul bila kita memahami prinsip-prinsipnya. Ya, prinsip-prinsip dari etika itu adalah bisnis itu didasarkan kepada keimanan. Ya, itu yang paling penting, bahwa kita berjualan itu berdasarkan tauhid. Ya, kehidupan kita ini adalah untuk mencari ridha Allah. Allah selalu melihat apa yang kita jual. Kalau kita bohong, Allah tahu. Nah, itu yang senjata kita dalam berbisnis. Jangan sampai kita jualan itu malah membuat Allah tidak suka. Jadi etika tadi akan muncul kalau kita memiliki iman. Lalu etika itu akan muncul apabila kita memahami yang namanya keseimbangan, kesetaraan, keadilan terhadap semua orang yang terlibat dalam bisnis kita. Ya, termasuk baik untuk diri kita, baik untuk pembeli, baik untuk orang yang bekerja kepada kita. Kemudian prinsip tadi, etika tadi, itu juga didasarkan kepada kebebasan. Artinya jual beli itu harus tidak boleh ada al-ikrah, ya, yaitu memaksakan. Kita jualan tapi maksa, itu tidak boleh. Harus antara suka sama suka. Nah, saya kasih contoh ya, sedikit jual beli yang nggak boleh. Jual beli yang contohnya adalah mengandung unsur jahalah. Jahalah itu
kesamaran. Kalau kita beli itu nggak boleh beli barang seperti beli kucing dalam karung. Ini Rasulullah mengatakan dalam hadis, Rasulullah melarang al-muhaqqalah. Ya. Apa sih muhaqqalah? Itu jual beli buah, tapi buahnya masih di pohon, belum dipetik tapi udah diborong. Ini karena mengandung unsur jahalah tadi, samar, ya, nggak jelas ini berapa kilo, buahnya ini bagus semua apa enggak, matang semua apa enggak, kan nggak bisa ditimbang tuh buah di pohon. Kemudian termasuk Rasulullah melarang al-mukhadarah, itu buah yang masih hijau, buah yang belum matang ya. Kita beli, kita borong sekian juta, nanti kan itu juga mengandung unsur ketidakjelasan. Berapa kilo, apa buahnya bagus semua, yang untung yang jual, apa yang beli, ini nggak jelas. Kemudian, jual beli yang dilarang Nabi juga adalah mula masa. Mula masa itu menyentuh barang saja, sekedar menyentuh. Itu sudah, kalau kamu nyentuh barang ini, maka barang itu harus kamu beli. Ini tidak boleh. Ada juga dilarang Nabi munabazah. Munabazah itu adalah melempar ya. Misalnya kain atau barang atau dagangan yang kamu lempar ke saya, maka aku bayar. Ya, kadang tidak melihat yang dilempar barangnya bagus apa enggak. Ini zaman jahiliyah ya, zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin serasa-rasanya enggak ada ya. Kemudian termasuk yang melempar itu misalnya melempar kerikil atau batu, atau melempar biji karet misalnya. Ya, orang melempar, kalau lempar batu itu atau kerikil itu atau biji karet itu, di mana kerikil atau biji karet itu jatuh, disitulah batas tanah yang kau beli, yang kau bayar. Ini juga zaman dulu ya, kalau zaman sekarang mungkin nggak ada. Baik para pendengar, itu contoh-contoh jual beli yang dilarang karena mengandung unsur jahalah. Nggak boleh kita beli atau menjual barang seperti menjual kucing dalam karung. Harus betul-betul clear. Termasuk jual beli ikan di kolam juga nggak boleh. Kita punya kolam, ikannya diborong sekian juta. Karena kan nggak jelas itu berapa jumlah ikannya, berapa kilo. Nah, yang kedua, contohnya yang nggak boleh adalah judi ya. Sekarang kita marak judi online misalnya, atau judi dadu dan lain sebagainya, judi kartu. Ini sudah jelas loh para pemirsa, kenapa pemerintah Indonesia melarang judi. Ini bisa dibuka ya, surah Al-Maidah 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu orang yang nggak judi. Kalau orang yang masih judi berarti belum beriman. Sesungguhnya innamal khamru miras. Orang minuman keras ini juga larangan bagi orang beriman. Kalau orang beriman nggak akan minum. Wal maisir judi, wal ansab yaitu berkorban atau mengundi nasib, ya itu adalah rijisun min amal syaitan. Berkorban untuk berhala maksudnya tadi ya, dan mengundi nasib itu adalah rijisun, perbuatan yang keji, perbuatan setan. Termasuk yang dilarang agama adalah penindasan, zalim. Ya kita tidak menggaji orang, ya karyawan gajinya ditunda-tunda, itu juga etika bisnis yang nggak benar itu. Nah itu ya, barang kadaluarsa kita jual, zalim, ya ada susuk nggak dikembali, susuknya tidak dikasih, ya ini termasuk perbuatan yang zalim. Jadi para pemirsa,
untuk penutup daripada mukadimah pengantar saya sebelum kita diskusi, kita lihat ya, ini peringatan Nabi ya, satu hadis ini sebelum kita diskusi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang merugi? Ya. Kemudian para sahabat menjawab, orang yang merugi di kalangan kami, orang yang tidak punya uang, tidak punya duit, tidak punya harta. Rasulullah bersabda, orang yang merugi dari umatku di hari kiamat sebetulnya bukan orang yang nggak punya uang, tapi orang yang justru di dunianya sholat, puasa, zakat, tapi di hari kiamat datang dengan membawa dosa. Ya, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi dia di hari kiamat banyak dosa. Dari mana dosanya? Mencaci orang, menuduh orang, memakan harta orang. Memakan harta orang ya, bisnis yang nggak benar tadi, membunuh, memukul selama di dunia. Lalu diambillah pahala-pahala ibadahnya tadi di dunia, diambil untuk membayar semua dosa-dosanya. Jika kebaikan di dunia itu habis, sebelum dosa-dosanya bisa ditebus, maka dosa-dosa orang yang disakiti Ya Ustadz. Demikianlah dari saya sebagai pendahuluan. Demikian Mbak Esi. Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantarnya di pagi hari ini. Kita berikan kesempatan untuk pendengar bergabung Ustadz ya, di line telepon 0711369977 Mutiara Pagi. Ya, sayang sekali untuk pendengar yang ingin bergabung bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Halo. Silakan. Iya. Dengan Ya, siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ya. Ini Mbak Pak Ustaz. dengan Ibu siapa? Mau Mohon maaf. tanya. Itu nanya surat Isra sama Ibu Fatma di Pali. Ibu Fatma di Pali. Gimana pertanyaannya Ibu Fatma? Surat Isra itu sama enggak dengan sholat duha pahalanya? Sholat Isra sama nggak dengan sholat duha? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya agak delay Ustadz ya. Silakan Oke. Ustadz, pertanyaannya tadi sholat Baik. Isra samakah dengan sholat duha? Ya, jadi yang beliau tanyakan tentang sholat isyraq dan sholat duha itu bedanya apa? Jadi sholat isyraq itu dari kata-kata syuruk ya. Syuruk itu artinya terbit matahari. Jadi orang yang sholat isyraq itu adalah misalnya dia dalam masjid ya, sholat subuh seperti pagi ini, kemudian dia setelah sholat subuh dia zikir, ngaji, beribadah di masjid sampai terbit matahari ya. Terbit matahari ya kira-kira 15 sampai 20 menit lah setelah terbit ya. Itu kan di jadwal sholat itu ada tuh syuruk. Syuruk itu saat terbitnya matahari. Nah, sekitar 15-20 menit setelah terbit itu paling cepat seseorang sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat di masjid tadi, bukan di rumah ya, maka itu namanya sholat isyraq ya. Ya boleh juga sholat syuruk, intinya sama sholat setelah terbit matahari, bukan pas terbit matahari, tapi saya bilang tadi sekitar 20 menit setelah terbit matahari. Nah, ini pahalanya juga besar ya, pahalanya besar, seperti pahala orang haji dan
umroh, ya, seperti pahala orang haji dan umroh. Nah, kalau sholat duha itu ya sholat apa yang dilaksanakan waktu duha, ya. Waktu duha itu bukan syuruk. Kalau syuruk kan barusan terbit, ya. Ya, kalau duha itu ya waktu duha jam 8, jam 9. Itu juga pahalanya besar, merupakan sedekah bagi setiap sendi tubuh kita. Jadi tubuh kita ini kan memerlukan sedekah. Dalam segala tubuh kita ini, sendi-sendi badan kita. Nah, di antara sedekahnya adalah melaksanakan sholat duha, sudah memenuhi sedekah untuk seluruh tubuh kita. Dan juga pahala-pahala yang lainnya, ya. Jadi saya ulang lagi, sholat isyraq bagi yang sholat berjamaah subuh di masjid, lalu dia ngaji, zikir, dan lain sebagainya sampai terbit matahari. Sekitar 20 menit setelah itu dia sholat 2 rakaat, pahalanya sama seperti haji dan umroh. Demikian. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita ke WA yang sudah dikirimkan oleh pendengar ya Ustadz ya. Ini dari Bapak Zulkifli Ahmad di Komplek GMP Sekayu Balai Agung. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apa hukum dan siksa bagi pedagang yang mempermainkan timbangan? Mohon jelaskan dalil ayat dan juga hadisnya agar pedagang-pedagang yang nakal ini mau sadar. Demikian pertanyaannya Ustadz. Baik. Jadi apa hukuman bagi orang yang curang dalam timbangan? Tadi ya sudah saya sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin dalam pengantar tadi, wailul lil mutaffifin. Celakalah, ya. Ada juga wail itu dalam Quran neraka wail. Pengertiannya celaka atau akan mendapat neraka wail. Orang yang curang, menakar, menimba. Kalau dia beli, minta dimatangkan, minta dilebihin. Beli buah, ditambah 1 biji. Tapi kalau jualan, dikurang-kurang. Ini celaka, ya. Dalam surat Al-Mutaffifin. Maka itu merupakan dosa besar. Dosa besar itu dosa yang kita itu harus bertaubat, taubatan nasuha, dan kita sebetulnya disuruh mengembalikan. Ketika kita mencurangi orang lain, itu kita disuruh mengembalikan barang itu. Jadi kalau kita ngambil duit orang, nyusuki belum dikasih, itu kita harus mengembalikan. Cari orangnya, mana itu uang kamu sama saya, harus dikembalikan. Bahkan kan hutang itu kan orang yang mati syahid pun itu di hari kiamat belum bisa dimasukkan Allah ke dalam surga selama dia masih punya hutang piutang. Jadi kaitan taubatnya kalau kita mengambil milik orang adalah dengan cara meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tidak mengulangi, dan kita harus mengembalikannya supaya kita selamat. Tadi kan saya sebutin ya dalam hadis tadi, nanti di akhirat kebaikan-kebaikan kita, amal-amal kita itu akan diberikan kepada orang yang kita ambil hartanya itu. Kalau nggak cukup amal kita, dosa-dosa mereka akan diberikan kepada kita. Jadi masalah bisnis ini sangat-sangat hati-hati para pemirsa, para pendengar. Kita betul-betul nggak boleh. Demikian. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Sarmuji. Kita langsung lanjut ya ke penelpon yang kedua. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak? Dengan Pak Asnu. Pak Asnu di Kenten ya Pak ya? Iya, iya. Silakan pertanyaannya Pak Asnu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Umpamanya Pak Ustaz, saya pedagang ayam 100 ekor. Saya sembelih 1 ekor dengan membaca doa Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang 99 ekor itu tidak saya bacakan doa lagi Pak Ustaz. Langsung saya potong-potong saja lehernya.
Nah, bagaimana hukumnya Pak Ustadz yang tidak saya bacakan doa itu Pak Ustadz? Apakah sah? Apakah tidak Pak Ustadz? Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asnu di Kenten, silakan jawabannya Ustadz untuk pedagang ayam ya. Kalau yang dibacakan satu gitu ya, tapi banyak ayam-ayam lainnya. Baik, ya. Jadi misalnya Bapak jualan ayam potong ya, kemudian doanya di awal saja. Nah ini menurut saya pribadi ya Pak ya, ini tidak tepat. Jadi ketika kita menyembelih itu diwajibkan kita mengucapkan nama Allah, Bismillah. Jadi sebaiknya untuk kehati-hatian kita dalam menyembelih ya, karena satu doa, satu tasmiyah penyebutan nama Allah itu biasanya diniatkan untuk satu binatang yang kita sembelih. Jadi daripada kita salah, alangkah baiknya kalau kita menyembelih itu per ayam, per binatang yang kita sembelih dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya kan juga sebentar ya, mengucapkan bismillah itu hanya berapa detik ya, agar yang kita jual itu halal ya, agar yang kita jual itu menjadi halal dengan menyebut nama Allah pada setiap setiap binatang yang kita sembelih. Itu jawaban dari saya Pak. Terima kasih penjelasannya Ustadz Sarmuji. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam, baik. Pak Abu Bakar ini ya. Ya. Silakan Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Pak Abu Bakar. Silakan Pak Abu Bakar. Ya, sepertinya ini terkendala sinyal ya kayaknya ya Ustadz ya. Silahkan untuk Pak Abu Bakar, kita masih tunggu. Masih belum ya. Mohon maaf Pak Abu Bakar, ini kita kehilangan kontak, kehilangan ini ya suaranya. Jadi mungkin boleh dihubungin kembali atau bisa juga melalui WA kami di 082179279090 untuk Anda yang ingin bergabung dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya kita masih bersama dengan Ustadz Haji Sarmuji untuk kesempatan pagi hari ini. Tema yang kami hadirkan untuk Anda pendengar tentunya dalam Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini, etika bisnis dalam Islam ya. Jadi untuk Anda yang ingin ikut bergabung bisa langsung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA ya di 082179279090. Baik Ustadz, tetap terus bersama kami. Kita jeda sebentar ya. Pastinya pendengar juga yang ingin ikut bergabung masih ada kesempatannya di line telepon kami atau juga bisa melalui WA. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik, kami masih terus bersama Anda pendengar dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Etika bisnis dalam Islam ini menjadi tema yang kami hadirkan untuk Mutiara Pagi di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Haji Sarmuji Marzuki LC, Pokjaluh, Provinsi Sumatera Selatan. Ustadz Sarmuji masih bersama kami Ustadz ya? Ustadz? Ya, pastinya pendengar yang ingin ikut bergabung ya, kita masih ini menantikan tentunya koneksi dengan Ustadz Haji Sarmuji ya di pagi hari. Ustadz
Masih tersambungkah? Baik, kami masih mencoba untuk berkomunikasi dengan Ustadz Haji Sarmuji tentunya di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Kami coba sapa kembali ya Ustadz Sarmuji. Ya, pastinya pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih terus bersama Anda ya pendengar dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, dan kita juga masih terus bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini. Ada Ustadz Haji Sarmuji Marzuki LC. Ustadz. Iya. Iya, mohon maaf ya Ustadz ya, kayaknya tadi gangguan sinyal juga nih ya Ustadz ya, jadi terputus ya. Baik, Ustadz, sayang sekali kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita terkait topik yang kita hadirkan di pagi hari ini, etika bisnis dalam Islam. Silakan Ustadz.
Baik para pendengar RRI dimanapun berada. Jadi penting sekali bagi kita untuk mencari uang dengan cara baik agar hidup kita lebih berkah. Berkah itu artinya hidup kita semakin hari semakin baik. Banyak uang tapi juga keluarga sehat, anak-anak kita juga pintar, rumah tangga menjadi tentram, kaya yang membahagiakan, yang bermanfaat. Nah, contoh-contohnya supaya kita bisnis dengan baik adalah misalnya kita menjual barang dengan kualitas barang yang sesuai dengan apa yang kita sebutkan. Jadi kalau kita sebutkan A, memang barangnya sesuai A. B, ya kita sesuai barang. Tidak perlu kita bohong. Nggak usah bohong juga. Apa adanya. Kemudian, yang kedua, kalau ngasih harga yang wajar, ya. Jangan kita terlalu semangat. Ya modalnya kecil, tapi harganya berlebihan. Ada orang dulu waktu kita sekolah ya, di SD dulu, prinsip ekonomi itu dengan modal semurah-murahnya, dengan hasil sebanyak-banyaknya. Itu sebetulnya secara Islam kurang pas ya. Ya kita kalau jualan, jangan mengambil untung yang berlebihan. Bayangkan kalau kita jadi korbannya ya, jadi konsumennya. Kemudian diantaranya juga tidak boleh kita jualan barang yang haram ya, seperti alkohol, minuman keras ya. Ya kalau bisa misalnya jual rokok juga kita hindari ya. Karena rokok itu kan kata orang NU di fatwa Nahdlatul Ulama itu kan makruh. Makruh itu dibenci. Kalau kita jualan barang yang dibenci Allah ya, seperti fatwa daripada Nahdlatul Ulama, gimana jualan barang yang dibenci? Kemudian membayar karyawan. Ya kita harus upahnya pas lah, jangan murah banget. Kasihan orang tuh nggak ada kerjaan lain, terpaksa kerja sama kita. Daripada nggak kerja, kita gaji murah. Nah itu juga usahakan janganlah. Jadi itulah contoh-contohnya. Mudah-mudahan para pendengar kita bisa ya, walaupun tantangannya tidak kecil, kita bisnis ini persaingannya ketat di kota-kota, tetap kita istiqomah dengan jualan yang jujur. Jangan kita tergoda seperti tetangga-tetangga yang jualan ya, udah biasa itu, jangan ya. Jadi sebagai penutup, mari kita bisnis, cari uang sebanyak-banyaknya untuk kita, tapi dengan cara yang benar, yang diridhoi oleh Allah, yang baik untuk keluarga kita, karyawan kita, orang yang beli juga senang, sehingga jualan kita itu berkembang karena yang beli juga senang. Demikian para pendengar dimanapun berada, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pencerahannya di pagi ini Ustadz ya. Selamat beraktivitas kembali Ustadz. Ya sama-sama. Ya baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya. Tadi kita sudah berdialog bersama dengan Ustadz Haji Sarmuji Marzuki LC Pokjalu Provinsi Sumatera Selatan untuk Mutiara Pagi dengan tema etika bisnis dalam Islam di hari ini, hari Selasa 30 September 2025. Saya Esi dan rekan Bunga pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus bersama kami, pukul 6 nanti kami juga akan menghadirkan Warta Berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.